Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa kajian kita pagi hari ini? Kajian tafsir. Kajian apa? Tafsir Asy-Sya'rawi. Tafsir Sya'rawi, kita belajar menterjemah. Belajar dan memahami grammar, memahami nahwu sharaf atau tata bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Di sini guru kita Syekh Asy-Sya'rawi menyebutkan Al-Qur'anul Karimu. Al-Qur'anul Karimu mundzul lahzati allati nazala fiha nazala maqrunan bismillah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an yang mulia. Mundzul lahzah, sejak waktu, sejak al-lahzah. Apa al-lahzah? Waktu atau zaman. Waktu atau zaman. Allati nazala fiha, yang turun padanya. Sejak waktu atau zaman atau keadaan yang turun padanya. Nazala maqrunan. Nazala, dia turun, yaitu Al-Quran itu turun makrunan, bersertaan. Makrunan apa? Bersertaan atau bersamaan. Bismillah, dengan lafaz Bismillah. Subhanahu wa ta'ala, dengan lafaz Bismillah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci, maha tinggi. Apa arti subhanah? Maha suci. Wa ta'ala, ta'ala maha tinggi. Paham artinya? Kita ulangi. Al-Quran Al-Karim, sejak waktu yang dia turun padanya. Kapan turunnya Al-Quran? Pada malam Lailatul Qadar. Itu turun ke langit dunia. Tapi turun kepada Rasulullah di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Jadi sejak waktu turunnya Al-Quran allati nazala fiha, nazala, Quran itu turun makrunan, besertaan. Dengan apa? Bismillah. Mana ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi, dengan nama Tuhanmu. Bismi rabbika. Artinya Quran turun pertama sekali dengan apa? Dengan lafaz nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahim tum? Kita lihat Al-Qur'anu. Kenapa Al-Qur'anu berbaris dhammah? Karena dia mubtada. Mubtada. Mubtada itu artinya apa? Yang permulaan. Dan mubtada ini adalah pokok kalimat. Bahasa Indonesianya subjek. Bahasa Indonesianya apa? Subjek. Jadi bahasa Arabnya mubtada. Mubtada itu marfu'. Marfu' itu dengan dhammah. Di sini marfu'nya dengan apa? Dhammah. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Kenapa berbaris dhammah? Karena dia mubtada. Contohnya rumah itu cantik. Al-baitu jamilun. Al-baitu, rumah itu, jamilun, cantik.
Kenapa al-baitu berbaris dhammah? Karena dia mubtada. Artinya permulaan, ya. Atau dia pokok kalimat. Al-karimu. Kenapa berbaris dhammah? Karena dia sifat. Sifat dia ikut kepada mausuf. Sifat ikut kepada mausuf. Mausuf tu yang disifati. Jadi kalau ditanya kenapa bismillahirrahmani, ar-rahmani kenapa baris bawah? Karena mausufnya yaitu Allah berbaris bawah. Allahi berbaris bawah, maka otomatis sifatnya berbaris bawah. Sifat ikut kepada mausuf. Itu sudah jadi rumus. Sifat ikut kepada mausuf. Kalau mausufnya dhammah, maka sifatnya dhammah. Kalau mausufnya fathah, maka mausufnya fathah. Dalam bahasa yang biasa namanya ada marfu', ada mansub, ada majrur, ya. Jadi hi di sini namanya majrur. Maka otomatis sifatnya ar-rahmani majrur. Ar-rahimi sifat otomatis juga berbaris kasrah. Paham tum? Jadi di sini al-karimu kenapa? Karena mausufnya yaitu mubtada. Mubtada berbaris dhammah. Al-Qur'anu. Otomatis sifat di sini sifatnya al-karimu otomatis berbaris dhammah. Munzul lahzati, ya. Munzu mudhaf, al-lahzati mudhafun ilaih. Kenapa al-lahzati berbaris bawah? Mudhafun ilaih, ya. Jadi apa itu mudhafun ilaih? Gabungan dua isim. Gabungan dua isim. Maka peraturannya ketika dua isim bergabung membentuk makna yang baru, maka ya isim yang kedua namanya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih wajib majrur. Wajib apa? Majrur. Munzul lahzati. Sama seperti Allahi. Kenapa Allahi berbaris bawah? Karena dia mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Ismun. Ismun mudhaf. Ismillahi di sini. Ismi mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Sama juga munzul lahzati. Sama seperti misalnya ba'da salati. Kenapa ba'da salati tidak ba'da salatu? Karena as-salah mudhafun ilaih. Ba'da al-isya'i. Qabla al-maghribi. Kenapa maghribi? Mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih itu selalu berbaris apa? Majrur. Selalu dia majrur. Jadi di sini majrurnya dengan kasrah, munzul lahzati. Allati yang apa ini? Yang nazala fiha. Yang di sini allati muannas atau muzakkar? Muannas, ya. Kalau muzakkar allazi. Kenapa allati? Allati kembali kepada al-lahzah. Al-lahzah muannas atau muzakkar? Muannas. Kenapa? Ada ta marbutahnya. Yang iya, yang apa? Yang iya waktu itu, ya, nazala fiha, turun padanya pada waktu itu. Fiha, nazala artinya apa? Turun. Fiha, padanya, pada waktu itu. Pada waktu itu maksudnya pada malam Lailatul Qadar atau pada malam 17 Ramadan Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazala maqrunan. Dia turun, ya. Di sini nazala fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi, masa lampau. Jadi di sini dikatakan nazala, dia turun
atau Al-Quran turun maqrunan, besertaan, ya, keadaannya besertaan dengan bismillah, ya, dengan nama Allah. Maqrunan, kenapa baris atas maqrunan? Maqrunan di sini hal apa hal? Itu menunjukkan keadaan atau keterangannya. Misalnya Muhammad pergi dengan berkendaraan. Dengan berkendaraan itu hal. Zahaba Muhammad rakiban. Muhammad duduk dengan sambil membaca. Sambil membaca itu hal. Jalasa Muhammad qari'an, sambil membaca. Jadi di sini pun Al-Quran turun yaitu dengan besertaan. Dengan besertaan artinya keterangannya apa? Halnya, keadaannya yaitu dengan besertaan apa? Dengan beserta bismillah. Keadaannya besertaan dengan bismillah, yaitu dengan lafaz nama Allah, yaitu Iqra bismi rabbika. Bismi rabbika maksudnya bismillah. Dengan nama Tuhan otomatis maksudnya apa? Dengan nama Allah. Apapun yang kita baca mesti dengan nama Allah. Kita belajar mesti dengan nama Allah. Nah, pertanyaannya, Al-Qur'anu mubtada, mana khobarnya? Setiap mubtada wajib ada khobar. Khobarnya adalah nazala, ya. Al-Quran, ya, Al-Karim sejak turunnya, pada waktu turunnya yaitu nazala, dia turun. Nazala, dia turun besertaan dengan bismillah. Jadi Al-Quran, ya, nazala. Di sini dia Al-Quran turun besertaan dengan bismillah. Tapi kalimatnya di sini panjang. Jadi kita mesti paham di mana khobarnya. Setiap mubtada ada khobar. Khobar itu artinya apa? Keterangan apanya? Predikatnya. Kalau bahasa Indonesia predikat. Muhammad berjalan. Mana khobarnya? Berjalan. Muhammad makan. Mana khobarnya? Makan. Muhammad pergi. Mana khobarnya? Pergi. Jadi Al-Quran turun. Mana khobarnya? Turun. Al-Quran apa? Turun khobar. Al-Quran misalnya dibaca. Mana khobarnya? Dibaca. Al-Quran kitab yang mulia. Mana khobarnya? Kitab yang mulia. Jadi sini Al-Karim bukan khobar. Al-Quranul Karim. Al-Karim bukan tapi dia sifat. Kalau kita mau rubah Al-Karim jadi khobar, caranya bagaimana? Al-Quranu Karimun. Al-Quranu Karimun. Al-Quran itu adalah mulia. Tapi kalau ada alif lamnya berarti sifat. Karena sifat itu ikut kepada mausuf. Kalau mausufnya ada alif lam, maka sifatnya ada alif lamnya. Kalau mausufnya ma'rifah, maka sifatnya juga ma'rifah. Ini bagi yang baru belajar mungkin belum terlalu paham, tapi insyaallah ya kita ulang-ulang. Insyaallah ada sesi berikutnya kita akan lanjutkan kajian ini, karena kajian ini bukan sekedar kita membahas nahwu sharaf, tapi juga kita membaca tafsir. Jadi kita banyak dapat ilmu, dapat bahasa, dapat grammar, dapat mufradat, dan juga dapat tafsir atau yang berkaitan dengan keterangan Al-Quran. Ini tafsir bismillah ini akan kita lanjutkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.